Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Bahagia sekali saat ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat secara virtual. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan melimpahkan serangkaian kenikmatan kepada kita berupa kesehatan yang optimal, panjang umur, murah rezeki, Allahumma amin. Para mahasiswa dan para pendengar rahimakumullah. Saat ini kita sedang berada di bulan Ramadan, bulan yang sangat-sangat istimewa. Dan bulan Ramadan saking istimewanya memiliki beberapa label, memiliki beberapa nama, memiliki beberapa istilah. Salah satunya adalah Syahrud Du'a. Syahrud Du'a, bulan doa. Bulan di mana doa-doa banyak dipanjatkan, bulan di mana doa-doa banyak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjatkan oleh umat manusia. Inilah Syahrud Du'a. Barangkali ada di antara Anda para mahasiswa maupun para audiens yang lain yang merasa sudah pernah berdoa, sudah pernah memanjatkan doa, tapi mengapa doaku tidak terkabul? Saya pengen lulus dengan nilai bagus, tapi kenyataannya keluar pengumuman nilainya kurang bagus dan itu mengecewakan. Mengapa? Nah, inilah yang akan kita kaji pada hari ini. Padahal bukankah kita tahu bahwa Allah sudah berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni, mintalah padaku, niscaya akan kuberi. Berdoalah padaku, niscaya akan kukabulkan. Oh, bukan main. Tapi mengapa kok ada mahasiswa yang mengeluh, yang mengadu bahwa dia sudah berdoa untuk memiliki nilai yang bagus, berdoa agar Allah memberikan nilai yang bagus atas mata kuliah tertentu, tetapi setelah keluar pengumuman nilainya tidak seperti yang menjadi ekspektasinya, tidak sesuai dengan ekspektasi. Mengapa? Kita bisa merujuk pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi. Yang artinya, wahai Muhammad, jika hambaku datang padamu dan bertanya padamu tentang aku, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, jawablah, katakanlah bahwa sesungguhnya aku Allah ini sangat dekat. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i, aku akan menjawab, aku akan mengabulkan doa-doanya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Pertama syaratnya, kalau dia berdoa kepadaku, dia meminta kepadaku. Falyastajibuli, yang kedua, falyastajibuli, hendaklah dia memenuhi ketentuan yang ada, hendaklah dia memenuhi SOP yang ada, hendaklah dia memenuhi hal-hal yang harus dilakukan untuk dapat memperoleh apa yang diinginkannya. Wal yu'minu bi, dan dia harus punya belief, dia harus yakin. Wal yu'minu bi, yakin padaku, yakin juga doa-doanya bakal terkabul, yakin pula usahanya juga akan sukses. Ini ada SOP-nya. Tidak langsung kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan nilaiku nanti keluar dengan nilai yang bagus, tiba-tiba bagus. Oh, enggak seperti itu. Ada SOP-nya, ada hal yang harus dilakukannya. Misalnya, kita perlu introspeksi. Si mahasiswa tadi harus melakukan introspeksi. Apa yang harus diintrospeksi? Pertama adalah apakah dia sudah menyerahkan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen terkait mata kuliah tersebut? Apakah dia sudah membaca referensi atau literatur yang disarankan, yang dianjurkan oleh dosen saat kuliah pertama, saat ada diberikan silabus dan juga referensinya?
Apakah dia sudah membaca referensi itu, referensi yang diberikan oleh dosen itu? Nah, ini beberapa hal. Kemudian, apakah dia juga sudah belajar dengan sungguh-sungguh materi yang disampaikan oleh dosen? Ada lagi juga, apakah dia ikut kuliah saat itu, aktif kuliah, atau jangan-jangan sering bolos, sering tidak masuk? Nah, ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan fal yastajibuli. Fal yastajibuli. Kemudian masih di closing lagi dengan wal yu'minu bi. Hendaklah dia yakin, dia percaya betul. Dia yakin betul, dia believe atau yakin dia percaya. Itu bagian dari ketentuan yang ada. Tapi ingat, yang pertama tadi ada ketentuan yang belum saya jelaskan. Apa itu? Idza ta'ani, memintanya kepada Allah. Meminta kepada Allah, tidak meminta kepada hal-hal selain Allah. Tidak. Tapi memintanya kepada Allah dalam hal apapun, bukan hanya masalah nilai. Anda mau bisnis, ya, Anda lakukan sesuai dengan SOP yang ada. Anda mau bisnis apa, Anda tentukan. Anda tentukan juga ini offline atau online, customernya siapa, kemudian modalnya butuh modal berapa, Anda perlu modal itu dari mana, bagaimana teknik-teknik menjalankan bisnis itu yang sudah Anda rencanakan. Nah, ini harus di planning betul. Harus Anda lakukan semacam perencanaan yang matang. Anda harus membuat bisnis plan yang bagus gitu loh. Sehingga apapun yang Anda lakukan memang seharusnya ya seperti itu. Nah, barulah Anda berdoa kepada Allah, Anda minta pada Allah. Berulang kali tidak apa-apa, tapi sekali lagi harus diikuti, harus disertai dengan usaha-usaha. Dalam hal apapun, dalam hal apapun. Maka kalau Anda mau berbisnis, mintalah kepada Allah. Idza da'ani, jangan minta kepada dukun, jangan sowan kepada orang tua. Istilahnya macam-macam tuh kita di Jawa, apalagi ini kan ada orang tua, ada dukun, ada macam-macam lah itu ya. Bukan orang tua ayah ibu kita, bukan maksudnya itu. Sehingga sekali lagi bahwa terkait dengan masalah doa ini di bulan Ramadan ini momentum yang sangat kondusif bagi kita untuk banyak melantunkan doa. Silahkan panjatkan doa sebanyak mungkin. Silahkan lantunkan harapan-harapan. Kalau perlu Anda membuat planning tentang apapun, membuat perencanaan tentang apapun. Apalagi kita sebentar lagi sudah memasuki 10 hari terakhir, yaitu hari di mana Rasulullah selalu mengencangkan ikat pinggang. Artinya Rasulullah itu lebih serius betul dalam 10 hari terakhir itu saat beriktikaf. Beliau beriktikaf, memanjatkan doa, memperbanyak doa, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak sholat, memperbanyak berzikir, wirid, baca kalimat thayyibah. Kita pun bisa melakukannya. Bahkan memanjatkan doa-doa, silahkan saja. Dan itu sangat-sangat kondusif untuk melakukan semua tadi. Terlebih bagi para mahasiswa, silahkan saja. Anda perlu merancang masa depan. Anda perlu membuat perencanaan yang matang tentang masa depan Anda. Misalnya, Anda punya dream untuk ingin menjadi seorang guru PAI. Guru PNS misalnya, silahkan saja. Apa usaha yang dilakukan? Mulai dari saat ini Anda sudah harus banyak melatihan mengajar. Apa ngajar di TPA, mengajar di TK, mengajar di madrasah ibtidaiyah yang dekat dengan tempat kos Anda. Di samping itu, Anda juga perlu banyak bertanya, berinteraksi dengan para guru-guru yang sudah berpengalaman. Nah, dengan Anda mengajar mulai saat ini, Anda sudah akan meningkatkan jam terbang mengajar Anda gitu. Anda aktif berorganisasi selama kuliah, ini juga bagian dari itu. Karena dengan aktif di organisasi, Anda akan terbiasa memimpin rapat atau aktif di dalam pertemuan, sehingga Anda sudah latihan lancar nanti pada saat Anda tes wawancara kerja. Nah, ini semua dan juga pengalaman menyelesaikan masalah, pengalaman menyelesaikan persoalan-persoalan organisasi, itu bagian jam terbang Anda agar memudahkan Anda nanti pada saat Anda tes masuk, atau pada saat Anda nanti sudah diterima sebagai guru dan Anda nanti bisa lebih aktif di organisasi, menggerakkan organisasi sekolah, bahkan Anda bisa mengorganisir yang pada akhirnya Anda menjadi organizer, menjadi organisator di sekolah itu, atau Anda bisa menjadi kepala sekolah, kepala madrasah, di mana Anda nanti ditugaskan. Kalau sudah selesai, kemudian dengan berangkat dari berbagai pengalaman, inilah kira-kira yang namanya fal yastajibuli itu di situ. Tidak langsung, tidak ujuk-ujuk hari berdoa, hari ini usaha, tidak. Itu butuh proses. Sesuatu yang
Yang bagus itu membutuhkan proses. Prosesnya bagus, maka nanti Anda juga akan berakhir dengan bagus pula. Kalau Anda mulai saat ini, tidak nanti ujuk-ujuk setelah selesai baru berusaha. Tidak. Mulai saat Anda masih menjadi mahasiswa seperti saat ini, di mahasiswa PAI, UII misalnya, silakan saja. Anda mulai aktif menjalankan hal yang, atau Anda latihan berceramah. Anda latihan berkhutbah. Anda latihan memberi kultum awalnya. Akhirnya menjadi seorang mubalik di lingkungan Anda, mubalik di luar kota, mubalik nanti sampai Anda go nasional, silakan saja. Sehingga Anda sudah punya pengalaman-pengalaman yang bagus. Inilah yang akan mendongkrak suksesnya, terkabulnya doa Anda nanti. Doa yang sudah Anda panjatkan sejak saat ini sampai nanti, dan akhirnya whatever your dream, apapun impian Anda dapat Anda raih. Ini dalam hal apapun. Anda menginginkan jadi apapun. Anda pengen jadi apalah, pengen jadi motivator, ingin menjadi trainer, ingin menjadi preacher atau dai atau mubalikot, silakan saja. Tapi mulailah dari saat-saat ini dan Anda sudah bisa begitu. Bisa juga dilakukan dengan mengikuti pelatihan public speaking. Silakan kursus public speaking, banyak sekali di sekitar kita ini. Kalau tidak, Anda bisa memperdalam ilmu itu melalui dunia maya. Anda banyak membuka Google atau Anda di YouTube, Anda searching di sana bagaimana berbicara yang menarik, bagaimana berbicara yang mempesona, bagaimana kita bisa menjadi dai. Itu silakan jadi trainer, silakan. Di sana banyak sekali ilmu-ilmu yang dapat Anda serap. Silakan saja. Pak, saya pengennya saja jadi mubalik di luar negeri. Silakan perdalamlah bahasa. Kalau daerah Timur Tengah, perdalam bahasa Arab. Kalau Anda pengen jadi dai mubalik, menjadi aktivis Islam di Eropa, di Amerika, silakan perdalam bahasa Inggris. Ini bagian dari SOP. Ini bagian dari bagaimana Anda bisa mengandalkan doa plus usaha. Itu keseimbangan doa dan usaha. Di samping Anda tadi pertama kali Anda memintanya kepada Allah, lalu yang kedua memenuhi SOP atau standar operational procedure yang seharusnya Anda lakukan untuk meraih apapun yang Anda inginkan, apapun yang Anda impikan. Kemudian yang ketiga, Anda ngikuti, kemudian Anda wal yu'minu bi, Anda punya belief, Anda yakin betul usaha Anda dan doa Anda pasti terkabul, itu pasti akan bisa. Pasti akan bisa. Itu, dan yang penting berarti Anda kan optimis. Optimisme itu harus dibangun pada diri Anda. Optimis, bersikap optimis, berperilaku optimistik. Dan inilah kira-kira yang akan mendukung untuk meraih doa Anda. Apapun yang Anda inginkan, apapun yang selalu Anda doakan. Karena doa hanya tinggal doa saja, yaitu nanti ya kalau seandainya tidak terkabul, ya memang jatuhnya seperti itu. Apalagi Anda ragu, ini doa saya terkabul apa enggak ya. Nah tentu kalau sudah begitu Anda akan sulit. Apapun, Anda pengen jadi apapun, Anda bisa melakukannya. Baiklah, saya rasa sampai di sini dulu apa yang dapat saya sampaikan terkait dengan masalah Ramadan sebagai syahrul doa kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.